Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlalia dalam Info Jatim edisi 3 April 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, High Level Meeting TP2DD Jawa Timur, reuni akbar dan halal bihalal Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta diskusi publik tentang mitigasi dan solusi dampak sosial ekonomi akibat ketegangan geopolitik global. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya menjaga orisinalitas dan objektivitas informasi di tengah derasnya arus digital. Gubernur Hovifah juga menyampaikan bahwa hal ini dalam peringatan anniversary ke-25 Radar Surabaya, ke-17 Radar Sidoarjo, dan ke-14 Radar Gresik yang digelar di Surabaya, Selasa 31 Maret 2026. Berikut informasi selengkapnya. Saat menghadiri peringatan anniversary ke-25 Radar Surabaya, ke-17 Radar Sidoarjo, dan ke-14 Radar Gresik yang digelar di Surabaya, Selasa 31 Maret 2026, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya menjaga originalitas dan objektivitas informasi di tengah derasnya arus digital. Menurut Gubernur Hovifah, peringatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan dalam mengoperasikan teknologi atau ekosistem digital. Lebih dari itu, literasi digital juga menyangkut kualitas konten dan substansi yang dibagikan kepada publik. Gubernur Hovifah juga mengatakan menjaga kualitas informasi bukanlah hal mudah. Kehadiran media mainstream menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar dan mencerahkan. Gubernur Hovifah juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Jawa Post Group dan Radar Group atas kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Jawa Timur. Direktur PT Radar Media Surabaya, Lili Widiantoro, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra, dan stakeholder yang telah mempercayai Radar Group. Dukungan tersebut menjadi semangat untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin, mengapresiasi peran Radar sebagai penjernih informasi dan mengatakan keberadaan media mainstream sangat penting sebagai rujukan publik di tengah derasnya arus informasi digital sehingga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong digitalisasi daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting Persiapan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Surabaya Senin 30 Maret 2026 ini merupakan bagian penting dalam upaya mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong digitalisasi daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting Persiapan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD yang digelar di Surabaya pada hari Senin 30 Maret 2026. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Jawa Timur menunjukkan tren positif dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, dalam sesi diskusi turut memaparkan upaya penguatan infrastruktur digital melalui program Jatim Infinity. Selain itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat regulasi dan layanan digital guna mengoptimalkan implementasi TP2DD di seluruh wilayah Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, reuni akbar dan halal bihalal Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga digelar pada hari Sabtu 28 Maret 2026.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta sejumlah kepala perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua IK FH UNER, Saiful Ma'arif, menyampaikan pesan kepada generasi muda FH UNER agar terus menjaga semangat dan kebanggaan terhadap alma mater. Mari kita simak liputannya. Suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam reuni akbar dan halal bihalal Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2026 di Gedung Pringgo Dikdo. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir bersama jajaran Kepala OPD Pemkot Jatim menunjukkan dukungan terhadap soliditas alumni. Melalui sambutan yang disampaikan Ketua IK FH UNER, Saiful Ma'arif, para alumni muda diajak untuk terus menjaga semangat dan kebanggaan terhadap alma mater. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Khofifah yang berhalangan memberikan sambutan secara langsung. Tingginya antusiasme terlihat dari ratusan alumni yang hadir, bahkan pendaftaran harus ditutup lebih awal. Ketua Panitia, Cik Elianto, menyebut hal ini sebagai bukti kuatnya ikatan lintas generasi. Kehangatan semakin terasa saat penampilan Padi Reborn menghidupkan kembali kenangan masa kampus. Gitaris Satrio Yudi Wahono pun mengungkapkan momen ini menjadi ruang bertemunya kembali memori yang tak terlupakan. Reuni ini bukan sekadar pertemuan, melainkan perayaan kebersamaan yang menyatukan cerita lama dalam satu rasa. Bangga menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, dalam rangka penguatan profesionalisme aparatur sipil negara dan internalisasi nilai keteladanan antar generasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Merajut Silaturahmi Menguatkan Kinerja pada hari Jumat 27 Maret 2026. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka penguatan profesionalisme aparatur sipil negara dan internalisasi nilai keteladanan antar generasi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar Merajut Silaturahmi Menguatkan Kinerja di Ruang Anjas Moro Jumat 27 Maret 2026. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah momen yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja. Ia mengatakan pentingnya membangun hubungan kekeluargaan antar pegawai sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung. Dalam kegiatan ini, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menghadirkan narasumber Profesor Umi Dayati dari Universitas Negeri Malang yang turut serta mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa memperkuat silaturahmi, memperbanyak rasa syukur, serta menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, grup Hadrah Qosida El Zafinova Dinas Kominfo Jatim turut serta memeriahkan kegiatan dengan menampilkan lagu-lagu Islami. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat silaturahmi yang terjalin antar pegawai. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Pengurus Dharma Wanita Persatuan dan seluruh staf Kominfo Jawa Timur, serta dihadiri mantan Kadis Kominfo Jatim, Hardyogi. Melalui momentum ini diharapkan nilai-nilai kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun dapat terus terjaga serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja ASN di lingkungan Diskominfo Jatim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Diskusi publik bertajuk Silaturahmi mengenai mitigasi dan solusi dampak sosial ekonomi akibat ketegangan geopolitik global digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Rabu 25 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur sebagai bentuk sinergi menghadapi dinamika global. Mari kita simak liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur menghadiri diskusi publik bertajuk Silaturahmi tentang mitigasi dan solusi dampak sosial ekonomi akibat ketegangan geopolitik global yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Rabu 25 Maret 2026 sebagai bentuk sinergi menghadapi dinamika global. Gubernur Khofifah optimis Jawa Timur mampu menghadapi dinamika global dan mampu menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi
Dengan fundamental yang kuat serta sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai potensi dampak dapat diantisipasi dengan baik. Dampak ketegangan geopolitik terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif kecil, yakni sekitar 0,01 sampai 0,02%. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi khususnya pada kabupaten kota yang memiliki kawasan industri. Melalui dialog ini diharapkan terbangun silaturahmi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, otoritas ekonomi, dan akademisi guna menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah ketidakpastian global. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.